warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan glukosa urin. Nah, teman-teman semua, kelompok 8 ini terdiri dari siapa aja sih? Yang pertama ada Muhammad Aditya, kemudian ada Rahmanda Maulida, kemudian ada Rihana Fitriani, kemudian Rizky Febriani, dan Sopa Robiatul Adawiyah. Oke teman-teman, langsung saja kita simak apa aja sih pemeriksaan glukosa urin. Happy watching. Urin merupakan hasil cairan sisa dari ekresi ginjal yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses urineasi. Nah, ekresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Noto Atmojo 2010. Glukosa urin. Glukosa urin adalah adanya glukosa di urin yang disebabkan oleh tingginya kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia, sehingga keluar bersamaan dengan urin yang dipengaruhi oleh fungsi ginjal yang kurang baik. Fungsi pemeriksaan glukosa urin adalah untuk melihat kadar glukosa urin agar dapat mengetahui berat dan ringannya penyakit diabetes mellitus. Aziz 2016. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin itu ada 7. Yang pertama, jumlah air yang diminum. Yang kedua, suhu lingkungan. Yang ketiga, kadar garam di dalam darah. Yang keempat, hormon antidiuretik atau biasa disebut ADH. 5. Hormon insulin. Yang keenam, alkohol dan kafein. Yang ketujuh, stres. Nah, pemeriksaan glukosa urin itu ada 3. Yang pertama dengan cara Benedict, yang kedua dengan Fehling, yang ketiga dengan dipstick. Nah, tujuannya itu mahasiswa mampu melakukan percobaan pemeriksaan glukosa pada urin. Pemeriksaan urin menggunakan Benedict. Pemeriksaan glukosa urin dengan Benedict. Pemeriksaan glukosa urin metode Benedict ini memanfaatkan sifat glukosa sebagai reduksi. Jadi, prinsip dari pemeriksaan glukosa urin dengan Benedict ini, glukosa dalam urin itu mengandung cuprisulfat dan ia akan mereduksi menjadi cuprosulfat yang terlihat dengan perubahan warna pada larutan Benedict. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan glukosa urin dengan metode Benedict itu yang pertama ada tabung reaksi, kedua sampel urin, ketiga rak tabung reaksi, keempat reagen Benedict, kelima pipet tetes, ketujuh gelas kimia. Selanjutnya, alat dan bahan yang lain itu seperti kaki 3, air, penjepit tabung reaksi, kasa asbes, dan juga pembakar spiritus. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Jadi cara kerja untuk pemeriksaan glukosa pada urin metode Benedict ini, pertama itu memasukkan sampel urin sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang kedua, menambahkan 5-8 tetes reagen Benedict ke dalam sampel urin. Nah, untuk memasukkannya ini bisa menggunakan pipet tetes yang sudah divisualisasikan pada gambar di bawah. Selanjutnya, mencampurkan Benedict dengan urin. Nah, mencampurkannya ini cukup menggoyang-goyangkan saja tabung reaksi yang ada di situ hingga terjadi perubahan warna. Cara kerja selanjutnya yang keempat itu memasukkan tabung reaksi berisi campuran sampel dan reagen Benedict ke dalam gelas kimia berisi air dan dipanaskan selama 5 menit. Nah, untuk visualisasinya itu seperti pada gambar. Selanjutnya itu mengamati perubahan warna dan endapan yang terjadi. Nah, setelah dipanaskan itu diangkat dan dilihat perubahan warna yang terjadi dalam tabung reaksi itu seperti apa. Nah, selanjutnya lakukan langkah-langkah sebelumnya itu kepada sampel berikutnya dan diamati juga. Nah, untuk sampel kedua ini didapatkan warna merah dan sebelumnya sampel pertama itu warna hijau. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, maka terdapatlah interpretasi hasil. Nah, dari hasil itu yang pertama, warna hijau itu menunjukkan urin itu normal atau tidak mengandung banyak glukosa. Nah, untuk
Yang warna merah bata itu tandanya ia mengandung banyak glukosa. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi hasil ini. Nah, hasil positif atau negatif palsu itu yang pertama karena banyaknya beberapa zat yang kurang spesifik, kayak seperti fruktosa, laktosa, sukrosa, galaktosa, pentosa, formalin, dan juga glukoranat. Selanjutnya beberapa obat seperti streptomisin, kadar silisilat tinggi, vitamin C yang dapat mereduksi cuprisulfat menjadi coprisulfat, dan yang terakhir itu pemanasan yang terlalu lama dan hasil reaksi yang tidak segera dibaca. Jadi itu akan mempengaruhi hasil yang dari pemeriksaan glukosa pada urin ini. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan glukosa pada urin dengan menggunakan metode carik celup. Carik celup ini berupa strip yang dilekati kertas berisi dua macam enzim, yakni glukosa oksidase dan juga peroksidase, serta semacam zat otolidin yang akan berubah warna jika teroksidasi. Pemeriksaan urin metode carik celup menggunakan reagen strip yang dicelupkan ke dalam urin, lalu diamati adanya perubahan warna yang terjadi pada reagen strip. Nah, metode ini menggambarkan hasil semi kuantitatif. Prinsipnya, reaksi spesifik glukosa oksidase ataupun peroksidase. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan glukosa pada urin dengan metode carik celup, yang pertama menggunakan sampel urin, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga pipet tetes, yang keempat rak tabung reaksi, dan yang terakhir menggunakan dipstick. Cara kerjanya, pertama-tama masukkan sampel urin ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, ambil sampel urin dengan menggunakan pipet tetes yang kemudian akan diteteskan kepada masing-masing kolom pada dipstick. Kemudian, diamkan dipstick dari sampel urin selama 1 menit, lalu bandingkan warna yang timbul dengan warna yang ada. Lalu catat hasil pengamatannya. Kemudian yang terakhir, lakukan percobaan ini dengan menggunakan sampel urin yang berbeda. Interpretasi hasil dari pemeriksaan glukosa pada urin dengan metode carik celup. Yang pertama, apabila berwarna hijau terang atau toska, menandakan hasil yang negatif. Kemudian, apabila berwarna hijau muda, yaitu mengandung 100 mg per desiliter. Lalu, apabila berwarna hijau tua, mengandung 250 mg per desiliter. Apabila berwarna hijau kecoklatan, mengandung 500 mg per desiliter. Apabila berwarna coklat muda, mengandung 1000 mg per desiliter. Kemudian yang terakhir, apabila berwarna coklat gelap, mengandung 2000 mg per desiliter. Nah, pada pemeriksaan glukosa urin dengan metode carik celup ini, bisa juga mendapatkan hasil positif yang palsu dan juga hasil negatif yang palsu. Untuk hasil positif yang palsu, biasanya disebabkan oleh bahan pengoksidasi, misalnya hidrogen peroksida, hipoklorit atau klorin dalam wadah sampel urin. Untuk hasil negatif palsu, biasanya disebabkan oleh pengaruh obat, misalnya vitamin C, berat jenis urin kurang dari 1020 reagen carik celup, yang kadaluarsa, dan urin yang mengalami pendinginan. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan glukosa urin dengan menggunakan metode Fehling. Pemeriksaan glukosa urin dengan metode Fehling ini terdapat reaksi Fehling yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Fehling A yang berisi larutan CuSO4 dan Fehling B yang berisi campuran larutan NaOH dan kalium tartrat. Prinsip yang digunakan dalam metode Fehling ini adalah dalam suasana alkali, glukosa mereduksi kupri menjadi kupro, kemudian membentuk CuSO2 yang mengendap berwarna merah. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan glukosa urin dengan menggunakan metode Fehling. Yang pertama itu ada sampel urin, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga pipet tetes, yang keempat lampu Bunsen, yang kelima penjepit, dan yang keenam ada larutan Fehling. Kemudian
Kita masuk ke cara kerja. Untuk yang pertama, kita dapat memasukkan larutan Veiling sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Untuk memindahkan larutan Veiling ke dalam tabung reaksi, kita dapat menggunakan pipet tetes. Yang kedua, tambahkan urin sebanyak 0,5 ml. Untuk mengambil urin, kita juga dapat menggunakan pipet tetes yang kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah ada larutan Veiling tadi. Yang ketiga, kita panaskan di dalam waterbed pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit atau dapat kita panaskan di atas api sampai mendidih. Kemudian kita amati hasilnya dan kita catat supaya dimasukkan ke dalam laporan. Berikut adalah hasil pemeriksaan glukosa dengan menggunakan metode Veiling. Yang pertama, negatif, yaitu cairan tetap biru atau sedikit kehijauan. Yang kedua, positif 1, yaitu cairan hijau endapan kuning. Yang ketiga, yaitu positif 2, cairan kuning endapan kuning. Yang keempat, yaitu positif 3, cairan jingga endapan jingga. Dan yang kelima, positif 4, yaitu cairan merah bata endapan merah bata. Selanjutnya, interpretasi hasil. Ada negatif, yaitu cairan tetap biru atau sedikit kehijauan. Kemudian ada positif 1, cairan hijau endapan kuning. Ada positif 2, cairan kuning endapan kuning. Positif 3, yaitu cairan jingga endapan jingga. Dan positif 4, yaitu cairan merah bata dan endapan merah bata. Faktor yang mempengaruhi hasil Veiling. Pada regen Veiling mengandung basa kuat atau KOH. Karena adanya basa kuat tersebut menyebabkan positif palsu, di mana semua reduktor terdeteksi sebagai glukosa. Kesimpulan, perbedaan penggunaan metode dipstick dengan Benedict adalah penggunaan dipstick yang lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan Benedict. Dalam pemeriksaan urin juga terdapat faktor yang dapat mempengaruhi suatu kesalahan pemeriksaan, seperti tidak menunggu sesuai waktu atau menunggu hasil dipstick. Urin yang terlalu banyak, penggunaan pipet tetes yang sama, dan terlalu lama memanaskan urin. Pemeriksaan glukosa urin dalam keperawatan berfungsi untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah dan apakah ginjal mengalami kerusakan atau tidak. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8A mengenai pemeriksaan glukosa urin. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan dan menyaksikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.